Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat datang di podcast Biotek Talk. Podcastnya Himpunan Mahasiswa Bioteknologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Sebelumnya kenalin nih, nama aku Indri. Dan nama aku Aca. Di sini kita selaku host podcast Biotek Talk. Pada episode kali ini merupakan episode podcast ke-9 Biotek Talk yang berjudul Perang Melawan Polusi. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari dosen bioteknologi Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Pak Firman Alamsyah, PhD. Beliau adalah dosen bioteknologi yang mengajar di mata kuliah kimia dasar UAI. Beliau pernah S1 di Universitas Gadjah Mada, terus kemudian S2-nya di Institut Teknologi Bandung, terus yang terakhir S3-nya ada di University of Tokyo. Wah, keren banget ya Kak Aca. Baik, kita tanya dulu kali kabarnya ya. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Aca. Semoga kita dan teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini insya Allah juga diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di podcast kali ini kita mau berbagi ilmu nih tentang polusi yang lagi jadi masalah banget, terutamanya di ibu kota Jakarta. Nah, sebelumnya polusi itu apa sih? Yang aku ketahui tentang polusi udara itu kontaminasi udara oleh zat apapun yang berbahaya bagi manusia dan organisme hidup lainnya yang dapat menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan kita. Kalau menurut Pak Firman, polusi udara itu apa, Pak? Iya, tadi udah dijelasin Aca sebenarnya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tercemarnya udara kita oleh zat-zat polutan yang berbahaya yang seharusnya itu nggak ada. Ya, tidak ada di dalam udara kita, karena sesungguhnya di udara kita itu sudah ada gas-gas alami ya seperti nitrogen, oksigen, dan lain-lainnya. Tapi ada juga ya zat-zat pencemar yang itu berasal dari aktivitas manusia, yang akhirnya zat pencemar ini akan merugikan lingkungan dan juga manusia. Dan saya pikir minggu gini banyak yang batuk-batuk ya, termasuk saya juga nih. Banyak yang batuk, itu korban-korban polusi ya di Jakarta. Mungkin juga beberapa minggu atau beberapa bulan lalu ya, banyak kena ISPA gitu kan. Sampai menteri-menteri juga kena ISPA, sehingga PNS-PNS diliburin gitu kan, bukan diliburin ya, kerja work from home gitu kan. Ya, semuanya itu efek dari polusi. Yang Jakarta emang sudah cukup parah ya, termasuk kota yang tercemar di dunia, dan ini menjadi perhatian buat kita semua. Iya benar Pak. Seperti yang Bapak bilang kan tadi, dampak dari polusi kan batuk-batuk ya Pak. Itu kan termasuk dari kesehatan manusia. Kemudian jenis polusi apa yang paling umum yang biasa kita temukan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari selain polusi udara, Pak? Oke, dalam kehidupan sehari paling gampang deh, kita berangkat dari rumah ke kampus misalnya ya. Kita menggunakan apa? Kendaraan bermotor, transportasi publik, atau yang lainnya? Wajah menggunakan apa, Cak? Ke kampus? Aku kampus biasanya naik mobil, Pak. Naik mobil pribadi? Iya, Pak. Pribadi dan sendiri, Pak. Pribadi sendiri. Kalau dari Indri, naik apa? Aku kebetulan naik motor listrik, Pak. Oh, naik motor listrik ya. Kalau saya naik transportasi publik ya, dari rumah jalan kaki, terus naik bis tayo ya, kalau di Tangerang bis tayo. Terus kadang naik busway atau naik KRL ya, sampai sini Masjid Agung, halte Masjid Agung jalan kaki. Jadi yang pertama yang paling sering kita hadapi setiap hari adalah polusi dari kendaraan bermotor, dari mobil ya, dari motor itu mengandung gas-gas ya, yang itu disebut gas rumah kaca, misalnya kayak gas CO2, gas N2O gitu ya. Nah, gas rumah kaca ini bisa pertama efeknya banyak ya, selain bagi kesehatan manusia dan juga bagi lingkungan, seperti itu. Sampai sekarang yang kita lihat ya, efek yang luar biasa itu ketika area di Kutub Utara itu mulai menghijau. Mulai menghijau itu bukan suatu hal yang indah gitu ya. Dari putih ya di kutub jadi putih atau jadi hijau. Itu kan kayaknya kelihatannya indah ya. Padahal itu suatu pesan yang berbahaya. Kenapa? Karena suhu bumi meningkat. Karena ada efek gas rumah kaca. Nah, seperti itu. Itu bagi lingkungan secara global ya. Kenapa? Karena sinar matahari yang masuk itu dia tidak bisa terpantur keluar ke atmosfer, tertahan oleh gas CO2, N2O, dan juga nanti ada gas metan ya. Saya cerita lebih banyak lagi gas metan. Jadi efeknya nggak cuma kesehatan manusia secara pribadi, tapi juga bagi lingkungan secara luas. Nanti
Ketika kutub itu mulai mencair, kemudian permukaan air laut naik, ya Jakarta tenggelam. Ya bumi tenggelam. Kenapa? Karena orang pada pakai mobil ke kampus gitu, pakai kendaraan ke kampus, lama-lama bumi tenggelam karena asap kendaraan bermotor. Sekarang udah kelihatan ya, di kutub utara itu udah kelihatan jadi hijau, bukan putih jadi hijau. Ya, kenapa? Karena mulai panas, mulai hangat. Nah, bagi manusia sendiri ya, pertama dari efek ini ya, efek penyebabnya dulu nih. Saya mulai cerita dari sumbernya dan yang menyebabkan penyakit manusia. Pertama, batuk tadi ya, sesak napas, asma, bronkitis, itu dari polutan-polutan yang masuk ke pernafasan kita. Udah pasti yang pertama adalah yang terpapar adalah saluran pernafasan karena kita bernafas. Gitu kan. Nah, ketika bernafas ya, udara itu masuk mana kira-kira? Ke paru-paru. Paru-paru. Ya, masuk ke paru-paru. Ya terkumpul di paru-paru, lama-lama polutan itu bertimbal. Timbal itu ya ada dalam asap kendaraan bermotor. Ketika bertembuk di paru-paru kita, ujung-ujungnya apa? Kanker paru-paru. Ya, ketika terpapar dengan waktu yang sangat lama. Oke, dari paru-paru kemudian udara itu mengalir kemana? Tertangkap oleh apa? Udara itu fungsinya apa sih? Bagi kita tubuh manusia mengandung oksigen kan? Ya. Oksigen itu ditangkap oleh apa? Di dalam paru-paru. Darah. Oleh darah, ya kan? Akhirnya udara kita yang kotor itu diserap ditangkap oleh darah. Darah masuk kemana? Ke jantung kita. Jantung memompa. Nah, polutan-polutan yang ada dalam darah kita itu menempel di pembuluh darah sehingga pembuluh darah kita tidak elastis lagi. Ketika tidak elastis menyebabkan penyakit kardiovaskuler, penyempitan pembuluh darah, stroke, gagal jantung. Wah, ngeri banget ya. Itu baru dari jantungnya tuh. Dari paru-parunya rusak, jantungnya rusak. Kemudian dari jantung darah mengalir kemana lagi? Disaring oleh apa darah itu? Oleh ginjal, ya kan? Ginjal itu kan menyaring kan? Menyaring darah kita. Nah, polutan-polutan yang ada dalam darah kita itu bertumpuk di ginjal. Akhirnya apa? Karena kerusakan ginjal, gagal ginjal. Loh, udah ngeri banget kan? Efeknya luar biasa. Jadi dari mulai efek pertama batuk-batuk kalau pernapasan, paru-parunya kena rusak, bisa ujung-ujungnya kanker paru-paru, kemudian kena jantung, ya penyakit kardiovaskuler karena pembuluh darahnya juga tidak elastis, sampai ke ginjal, ya kerusakan ginjal. Jadi efeknya luar biasa. Selain dari mulai pernapasan sampai ginjal, ada satu lagi organ yang terpapar oleh organ kita, tubuh kita terpapar oleh asap kendaraan bermotor. Apa kira-kira? Ya, kulit ya. Hidung kita kan ditutupi oleh kulit ya. Kulit kita, kalau tiap hari di jalan Jakarta gitu kan terpapar, apalagi nggak mandi gitu kan, terpapar terus lama-lama ya, zat polutannya itu dari timbalnya, dari bensinnya yang ada di kendaraan bermotor itu bisa menempel di kulit kita, lama-lama jadi kanker kulit. Ya, itu baru dari asap kendaraan bermotornya. Apalagi kalau tadi ya dari asap kendaraan bermotor yang jadi penyusun gas efek rumah kaca. Gas rumah kaca itu ozon kita bolong, sinar UV itu masuk dengan sangat deras ke bumi sehingga terpapar oleh kulit. Ya lama-lama kanker kulit juga. Kenapa? Karena sinar UV-nya kena pada kulit kita. Itu kenapa? Karena tadi asap kendaraan bermotor. Itu baru dari asap. Baru satu tuh asap. Masih banyak lagi. Kemarin di Tangerang itu ada kebakaran kapal yang terkenal. Selama 4 hari berturut-turut. 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Masuk berita nasional. Kebakaran TPA. Tahu nggak TPA? Tempat pembuangan sampah. Tahu nggak Jakarta tuh pembuangan sampahnya di mana? Bantar Gebang, ya kan? Itu udah tingginya mungkin udah 10 meter kali ke atas gitu kan. Nah, ketika sampah ya itu kalau yang terbakar aja itu udah banyak banget gas dengan berbagai macam bahan polutan ya. Kalau di TPA itu ada plastik terbakar menghasilkan dioksin. Dioksin itu berbahaya bagi manusia, bisa menyebabkan kanker juga ujung-ujungnya dioksin. Apalagi bahan-bahan yang lain, alat listrik dan segala macam gitu yang terbakar di TPA itu bisa menyebabkan polusi udara. Nah kalau nggak terbakar gimana TPA-nya? TPA itu kan mengandung banyak bahan-bahan organik
ya, bahan organik yang didegradasi secara anaerob ya akan menghasilkan gas apa? Salah satu gas rumah kaca selain karbon dioksida dan nitrogen oksida. Ada satu gas rumah kaca yang terkenal. Gas metan bukan? Gas metan. Gas metan ini coba berapa banyak ya, TPA itu berhektar-hektar kan. Gas metannya ke atas semua. Ya kan, bikin ozon kita bolong, ya kan? Ini luar biasa gitu. Jadi ketika kita buang sampah, ya. Ketika kita buang sampah itu akhirnya berujung ke TPA. TPA-nya menghasilkan gas metan. Sebenarnya kita walaupun nggak pakai kendaraan bermotor sekalipun gitu ya, tapi kita buang sampahnya berujung TPA, kita menyumbang gas metan, dan gas metan itu merusak lingkungan. Itu padahal kita misalnya kayak saya nih, saya menggunakan transportasi publik misalnya gitu kan, tapi saya buang sampah misalnya, ya kan, saya buang sampah, terus sampah itu berujung di TPA, TPA-nya bukan gas metan, artinya saya juga bisa menyumbang ya kerusakan lingkungan, polusi udara dari gas metan. Nah, seperti itu. Jadi ya itu ya, banyak sih sumber-sumbernya. Kemudian yang lain, rokok. Ya, di kampus tertulis dilarang merokok. Oh, tapi pada merokok di luar pagar. Katanya ini bukan kampus lagi gitu kan. Gas rokok itu luar biasa ya. Mungkin lebih banyak gas beracunnya daripada kendaraan bermotor rokok itu. Gasnya apa lagi racun yang diketahui Aca sama Indri di rokok? Nikotin. Apa lagi selain nikotin? Karbon monoksida ada Pak? Ya, karbon monoksida ada juga, ada arsen, ada merkuri. Itu ngeri banget, arsen, merkuri, hidrogen cyanida. Di rokok itu ada hidrogen cyanida. Kita sedang membunuh diri kita sendiri, perokok ya. Perokok sedang membunuh diri sendiri. Kenapa? Karena di rokok ada hidrogen cyanida. Ada tar gitu ya, arsenik. Sedangkan arsen itu ada di dalam rokok. Dari mana arsen, kadmium, merkuri itu kok bisa ada dalam rokok? Karena berasal dari mana rokok itu? Tembakau itu menggunakan pestisida. Kan bahan arsen, kadmium, terus ada merkuri, itu berasal dari pestisida yang nempel di tembakau. Tembakaunya dibakar oleh perokok. Akhirnya semuanya masuk ke dalam mulutnya perokok, nempel, ada tar juga. Makanya perokok itu kan giginya kuning-kuning ya, bibirnya kuning-kuning. Itu tanda-tanda polutan itu udah banyak. Kalau tadi kita udah bahas kanker paru, kanker apa lagi? Kulit, kanker apa lagi? Kanker kardiovaskuler. Ya, penyakit kardiovaskuler gitu ya, kerusakan ginjal. Kalau di mulut menyebabkan kanker mulut. Iya, jadi para perokok itu kan, kenapa terjadi kanker mulut? Karena tadi polutan itu numpuk tuh di mulutnya. Jadi banyak tuh polutan di rokok yang ada di mulut para perokok. Nah, sekarang pertanyaan, kalau orang waras, kira-kira dia mau nggak minum racun dalam tubuhnya? Orang waras? Enggak dong, pastinya. Enggak ya. Jadi, kalau saya katakan, hanya orang nggak waras yang memasukkan racun dalam tubuhnya, benar nggak? Benar. Iya benar, karena hanya orang gak waras yang masukin racun dalam mulut ya, benar gak? Benar, Pak. Ya racunnya itu banyak gitu dalam rokok ya, itu rokok ya. Terus pestisida, tadi kita lari ke pestisida. Jadi pestisida yang digunakan para petani itu kan juga meracuni ya, mencemari udara. Efeknya ya, ini ada salah satu kasus ya ketika saya ke Padang ikut seminar tentang kanker di sana, terus salah satu pembicara memberikan informasi para petani ya di Sumatera itu terkena kanker mata. Kok bisa para petani? Padahal para petani kan gak makan junk food ya, nggak terpapar zat kimia dalam makanan ya. Kok bisa petani ini kena kanker? Karena ketika dia menyebarkan pestisidanya, dia menyebarkannya itu berlawanan arah dengan arah angin. Nah, ketika berlawanan dengan arah angin, akhirnya kan kembali ke wajahnya. Ya, jadi pestisida yang dia semprot itu melawan arah angin, kembali ke wajahnya, akhirnya matanya membesar. Sebesar bola tenis. Pernah ngeliat mata sebesar bola tenis? Belum pernah, Pak. Kanker mata. Ya, kanker mata. Itu disebabkan oleh pestisida. Ya, wajar kalau perokok ya. Perokok kena kanker mulut, uang petani aja yang kena pestisida secara langsung ya.
itu bisa kena kanker mata. Jadi ya itulah contoh-contoh ya dari dari polusi dan juga dampaknya bagi manusia. Selain itu ya nih yang lain mungkin di Jakarta. Selain tadi udah asap kendaraan bermotor, ada yang lain di Jakarta, tapi juga dari asap apa kira-kira? Asap pabrik. Ya di Jakarta juga banyak pabrik-pabrik. Ya. Ini yang mungkin bedanya ya ketika kita turun naik pesawat ya. Pernah naik pesawat turun di Soekarno-Hatta? Nah ya, apa yang terlihat dari kaca pesawat ketika kita turun di Soekarno-Hatta? Apa yang terlihat? Lapisan berwarna coklat tuh kelihatan tuh. Iya benar. Nah itu selain dari kendaraan bermotor juga dari pabrik. Nah pabrik menghasilkan gas namanya SO2, sulfur dioksida. Nah selain bisa mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung, dia juga bisa turun dengan air hujan, menghasilkan ketika SO2 ini bercampur dengan air hujan itu apa? H2O. SO2 ditambah H2O kira-kira jadi apa? H2SO4. Asam sulfat. Asam sulfat ya. Asam sulfat kan bersifat asam. Akhirnya terkadang jadi acid rain, hujan asam. Hujan asam itu nggak cuma bisa, kalau kena manusia itu berbahaya banget ya hujan asam. Kita aja kalau di lab ya kena asam, itu sepatu bisa bolong ya, baju lab bisa bolong, kena kulit juga bisa langsung, wah bolong juga tuh kulitnya ya, bisa luka gitu kan. Hujan asam itu ya bisa kena rumah, kena kendaraan bermotor, kena bangunan itu bisa merusak bangunan, tapi kena langsung manusia. Jadi banyak banget gitu ya, baik secara personal manusia, secara lingkungan di kota-kota, bahkan seluruh dunia gitu ya, sampai kutub itu jadi hijau, tidak lagi putih. Efeknya luar biasa polusi itu. Jadi gitu aja sama Indri. Nah, kalau apa yang telah disampaikan Pak Firman nih kan tadi dampaknya kan sebahaya itu ya Pak, dari yang di luar maupun yang organ dalam juga berpengaruh. Nah, gimana sih caranya biar satu individu ini menolong biar polusi itu berkurang Pak? Tapi dengan kesadaran. Aca ini kalau kampus kan pakai mobil ya Pak ya, dengan satu orang. Aca boleh naik mobil lagi kampus gitu ya. Iya Pak. Kendaraan publik ya, kenapa? Karena kita mengurangi jumlah polusi itu dengan menggunakan kendaraan publik, ya kan, transportasi publik kita bisa mengurangi. Itu luar biasa tuh, negara-negara maju itu orang, termasuk profesor saya, sensei saya di Jepang, itu naik kereta. Jadi naik kereta itu bukan kelihatan kere ya. Naik kereta itu bukan kelihatan kere, kasihan nggak punya duit. Profesor saya, profesor di Jepang itu naik kereta. Berarti satu individu ini bisa ngurangin banget ya Pak? Iya, kalau kita nggak menggunakan motor, nggak menggunakan mobil, ya kita naik transportasi publik, itu sangat membantu untuk mengurangi polusi udara. Sangat-sangat membantu, ya seperti itu. Jadi ya itu yang pertama ya, tidak menggunakan kendaraan pribadi ke kampus, ke tempat kerja, tapi menggunakan transportasi publik. Ya, itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah, ya mungkin kelihatannya kok nggak berhubungan, tapi ini penting, menghabiskan makanan. Kenapa menghabiskan makanan itu bisa berhubungan sama polusi? Apa kira-kira? Oh, jadi sampah makanan gitu ya Pak? Iya, jadi kan dia bahan organik nih. Di kantin kita nggak makan nggak makan sampai habis gitu kan. Nggak cuma satu orang di kantin, mungkin bisa 100 orang, 200 orang. Ya, satu orang misalnya nyumbang 100 gram sampah nggak dimakan, makanan dimakan. Kalau 100 orang udah berapa tuh kira-kira? 10 kilo gitu ya. Itu baru satu kantin. Di Jakarta ada berapa banyak kantin? Lari ke TPA. Ya kan? Iya. TPA udah bertonton bahan organik yang dari sisa makanan yang nggak kita makan. Dari TPA menghasilkan gas apa tadi? Menghasilkan gas metan ya Pak? Gas metan. Itu gara-gara kita nggak menghabiskan makanan. Bahan organik itu akhirnya lari ke TPA. TPA-nya menghasilkan gas metan. Gara-gara kita nggak menghabiskan makanan, ya kutub jadi hijau. Wah, itu luar biasa ya. Padahal kutub itu jauh banget ya.
Ya kan, kutub tuh jauh banget, tapi gara-gara kita nggak menghabiskan makanan di rumah, di kantin Jakarta gitu kan, dari kutub jauh banget, tugas metannya bisa merusak ozon. Jadi habiskan makanan. Kedua, yang paling gampang juga, makan di tempat dan tidak dibungkus. Kenapa kira-kira? Kenapa kita harus makan di tempat dan tidak dibungkus? Mungkin nggak memakai plastik kali Pak. Iya, kalau kita makan dibungkus kan berarti pakai plastik nih. Plastiknya dibuang, kemudian nanti dibakar atau terbakar di TPA, menghasilkan dioksin. Iya. Itu berbahaya bagi kesehatan manusia, kesehatan hewan. Ya, bahkan di peternakan-peternakan yang dekat dengan peternakan ayam ya, dekat dengan TPA, telurnya mengandung dioksin. Itu nggak ngeri tuh. Telur aja bisa mengandung dioksin. Ternyata telurnya mengandung dioksin. Itu gimana nggak ngeri? Dan itu berasal dari kebiasaan kita menggunakan plastik ketika dibungkus. Jadi sepele ya, kayaknya sepele, makan di tempat itu ya, kayaknya simple banget ya, makan di tempat nggak dibungkus. Ya karena ya tadi penggunaan plastik ini bisa berbahaya ketika dibakar, menghasilkan dioksin. Oke, kemudian yang lain ada prinsip 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce itu mengurangi. Jadi contohnya adalah mengurangi penggunaan plastik, makan di tempat, ya kan? Itu kan udah mengurangi penggunaan plastik, ya gak? Makan sampai habis, itu kan mengurangi sampah organik, ya gak? Reduce. Kemudian reuse, contohnya reuse itu apa? Contohnya botol-botol plastik, ya, yang kita gunakan itu, ya Bisa kita gunakan kembali. Ya, misalnya saya di mata kuliah bioteknologi lingkungan, itu botol plastik itu digunakan oleh mahasiswa biologi ya untuk membuat ini furniture, sofa. Ya itu reuse. Ya recycle. Ya recycle ini nanti apa namanya? Di recycle, didaur ulang, dicacah-cacah lagi ya. Iya. Dicacah-cacah lagi menjadi bahan dasarnya. Bahan dasarnya nanti digunakan kembali. Hal yang lain yang paling bisa kita gunakan adalah menanami lahan yang kosong dengan tanaman gitu ya, ngerti nggak? Jadi kalau kelihatan lahan kosong, langsung kita tanami dengan tanaman. Kenapa kira-kira? Karena tanaman itu kan menghasilkan oksigen ya Pak? Oksigen. Oke, oksigen itu dihasilkan dari proses apa di tanaman? Proses fotosintesis. Fotosintesis. Nah, fotosintesis itu tanaman menggunakan bahan apa untuk fotosintesis? Air. Selain air, satu lagi nih yang dari udara. Matahari, sinar matahari, ada satu lagi dari udara. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Dan karbon dioksida itu adalah salah satu gas rumah kaca. Iya. Jadi semakin banyak tanaman, kan, kita akan mengurangi jumlah gas karbon dioksida yang ada di dalam atmosfer kita. Nah, seperti itu. Jadi orang biologi itu kalau ngelihat lahan kosong, tanam gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa mengurangi gas karbon dioksida yang merupakan efek gas rumah kaca. Nah, itu kan sebenarnya tanaman itu dia recycle ya kan? Dari gas CO2 yang berbahaya, dia ubah jadi apa? Jadi gula ya, gula yang bisa dimakan oleh manusia dan hewan. Benar gak? Itu kan recycle sebenarnya ya. Dari yang berbahaya menjadi berguna. Nah, seperti itu. Nah, ini yang penting juga. Yang bisa kita lakukan di rumah adalah memilah sampah rumah tangga. Ya, sampah organik ya dipisahkan, sampah organik, sampah plastik dipisahkan sama plastik, ya, sampah elektronik dipisahkan sampah. Mungkin memang di negara kita atau di kota kita belum ada sistem itu ya, seperti di Jepang itu sudah ada sistem di Jepang. Ya, jadi mulai milah sampah. Nah, contohnya di rumah saya nih ya. Ini contoh yang saya lakukan di rumah. Sampah organik itu saya masukin ke satu wadah. Yang wadahnya itu ada larva BSF atau maggot. Oh iya benar. Ya kan? Jadi semua sampah organik itu dikasih ke maggot. Jangan dibuang ke tempat sampah. Karena kalau kita buang ke tempat sampah, ujungnya ke TPA. Ya kan? Kasih maggot. Oh, maggot itu luar biasa cepet. Makannya itu rakus sekali maggot. Nah, maggot yang kering, maggot yang udah banyak, kita panen, kita keringkan. Nah, saya jadikan pakan nila dan lele. Gitu. Ya, jadi saya punya di rumah itu
Udah saya jual nih ke dosen-dosen lele bumbu. Saya jualan lele loh. Maggot keringnya itu saya kasih ke nila sama lele. Nah, ya kan? Nah, air kolam nilanya, air kolam ikannya, kolam ikan lele nilanya, itu saya gunakan untuk menyiram tanaman. Tanaman apa? Ada beberapa tanaman. Cuma saya mau bilang di sini tanaman pepaya. Saya nanam tanaman pepaya saya bikin polybag ya, polybag ukuran 100 liter. Mungkin udah ada 30 polybag di rumah saya. Mungkin lebih juga 30-40 polybag. Itu tanaman pepaya semuanya tuh. Jadi air sisa itu, jadi saya mencuci air lele itu sekitar seminggu sampai 2 minggu sekali, itu saya ganti airnya, saya taruh ke polybag itu. Ya, saya siramkan menyiram tanaman. Artinya kan dapat nutrisi ya kan, dapat nutrisi. Ya, jadi limbah organik itu dari lele nggak masuk ke perairan, tapi masuknya ke mana? Ke polybag yang diisi tanaman pepaya. Daun pepayanya akan lele sama nila. Jadi lele suka daun pepaya. Oh, suka sayur ya? Iya. Suka sayur. Jadi ikan-ikan yang makan daun ya, terutama daun pepaya yang udah saya uji cobakan itu dagingnya kesat. Kenapa? Karena mengandung serat. Serat iya benar. Ya, dosen-dosen di sini udah testimoni nih, lele saya enak katanya. Kenapa? Jadi mau. Karena banyak mengandung serat ya, banyak mengandung serat. Nah, seperti itu. Ya kan? Nanti udah lelenya kita panen, tulang lele sama tulang nilainya kita masukin ke maggot lagi. Recycle-nya seperti itu. Iya, Bagus keren ya. banget ya. Iya kan? Recycle kayak begitu. Akhirnya zero waste. Iya. Ya kan? Zero waste semuanya diputar lagi, maggotnya nanti kasih ke nila lagi gitu. Seterusnya. Selain itu saya juga miara kelinci ya. Miara kelinci. Kotoran kelincinya itu dan juga kotoran dari daun-daun di halaman saya buat kompos. Kompos yang digunakan masuk ke polybag. Tadi 30 polybag itu isinya kotoran kelinci sama sampah hijau. Selain kotoran, kelinci menghasilkan apa lagi? Kencing. Iya, pipis, kencing ya kan. Iya. Udah pasti juga kelinci mengeluarkan urin ya kan. Urinnya saya tampung, saya bikin pupuk organik cair, ya diencerkan. Nah, botol-botol plastik dari rumah saya itu saya gunakan untuk menampung urin dari kelinci. Artinya botol plastik dari rumah saya itu nggak dibuang ke tempat sampah, tapi digunakan untuk menampung urin kelinci. Urinnya itu untuk menyiram tanaman-tanaman, termasuk tadi tanaman pepaya. Seperti itu ya, semua sampah itu nggak lari ke TPA, nggak lari ke tempat pembuangan sampah di rumah saya. Ya, tapi semuanya ya tadi reuse, recycle, semuanya digunakan kembali. Jadi mungkin itu yang bisa kita gunakan ya di rumah kita, yang sebenarnya simple gitu ya, tapi itu sangat membantu lingkungan, sangat membantu perlindungan kutub kita sehingga tidak terjadi pemanasan global dan ujung-ujungnya Jakarta tidak tenggelam. Nah, seperti itu. Oh baik Pak, jadi tadi kan sudah dijelaskan secara individu ya, kita membantu untuk mengurangi polusi, seperti mengurangi kendaraan pribadi, menghabiskan makanan, dan melakukan 3R gitu. Kemudian bagaimana peran pemerintah dan kebijakan publik dalam memerangi polusi ini Pak? Apakah ada contoh kebijakan yang sudah berhasil? Oke ya, kita mulai pilih satu-satu. Pertama dari kendaraan bermotor, ya kan? Pertama, pemerintah harus menyediakan transportasi publik yang banyak, cepat, nyaman dan murah. Iya kan? Iya. Jadi frekuensinya itu tinggi gitu ya. Jadi artinya dia banyak dan cepat ya kan? Orang nggak harus nunggu 30 menit baru ada lagi gitu kan. Kalau bisa setiap 10 menit tuh dia lewat ya, setiap 10 menit lewat. Artinya banyak dan cepat gitu kan. Kenapa? Karena setiap 10 menit lewat, nggak usah nunggu lama. Karena kalau nunggu lama pada males kan, mendingan naik motor cepat gitu kan. Tapi kalau frekuensinya banyak, tiap 10 menit ada, orang pasti lebih memilih naik transportasi publik, ya kan? Gitu. Nyaman, ber-AC. Makanya orang lebih milih naik kereta gitu, naik transportasi publik ketimbang naik kendaraan pribadi. Murah, ya. Ketika murah,
Kan orang kan memilih naik transportasi publik ya daripada dia beli bensin, bayar tol gitu kan, bayar parkir, ya mendingan naik yang murah dong. Nah, jadi pemerintah harus menyediakan transportasi yang banyak dan cepat, nyaman dan murah. Nah, seperti itu ya. Itu dari sisi transportasi ya. Kemudian dari manajemen sampahnya tadi ya, yang ideal adalah sebuah kota itu nggak punya TPA, tempat pembuangan akhir. Semua sampahnya dikelola dengan baik. Nah, makanya pemerintah harus punya tempat pengolahan sampah. Bukan TPA ya, bukan TPA. Tempat pengolahan sampah. Idealnya itu kita nggak boleh ada TPA, seperti itu. Saya belum cerita ini. Contoh di Indonesia ada satu. Sebenarnya saya cerita terakhir Indonesia satu. Contohnya ada Banyumas. Ya, ini bupatinya yang hebat menurut saya. Itu memang penting ya bagi kita memilih pemimpin yang sadar lingkungan. Nah, Banyumas ini bagus bupatinya. Jadi dia bikin tempat pengolahan sampah, semua sampahnya dimasukin situ, dipilah antara sampah plastik bukan plastik ya. Nah, yang sampah organik itu tadi dikasih maggot. Ya, udah mangkuk udah selesai lah, manggotnya jadi pakan ikan kan, dan terus seperti yang saya lakukan gitu kan. Nah, sampah plastiknya ini dia dicacah jadi biji plastik. Nah, biji plastiknya dibuat konblok gitu. Jadi dan itu udah standar SNI ya, standar nasional Indonesia. Artinya dia kualitasnya sudah bagus ya, sudah layak pakai. Nah, makanya kita butuh pemimpin-pemimpin yang punya pemahaman lingkungan, sadar lingkungan. Jadi kita nggak boleh ada tempat pembuangan sampah, yang harus adalah tempat pengolahan sampah zero waste. Itu bisa dilakukan. Kalau Banyumas bisa, Jakarta harusnya bisa. Ya, karena Jakarta banyak orang pintar. Ya, itu kebijakan. Kemudian kebijakan yang adalah taman bermain atau taman kota. Jadi perbanyak taman kota. Coba bayangin setiap RW tuh ada gitu ya. Kalau di Jakarta kira-kira tiap RW atau tiap kelurahan tuh kita ada RPTA dulu zaman. Ya, kelurahan kayak sih Pak. Kelurahan ya. Iya. Kita harus mengusulkan pemerintah lebih banyak lagi taman ya. Ditambahin banyak tanaman-tanaman. Karena tanaman tadi apa? Mengerap CO2 gitu ya. Taman kota, perbanyak taman kota. Ya, itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita. Terus yang lain yang bisa kita lakukan adalah menyediakan jalur pedestrian dan jalur sepeda. Artinya masyarakat tadi ya, ketika mereka sudah berpindah ke transportasi publik, mereka turun dari transportasi publik, mereka dapat tempat jalan kaki yang enak, yang luas. Jadi pemerintah harus bisa menyediakan pedestrian yang nyaman, luas. Gimana? Tapi kalau di Jakarta ini walaupun sudah disediakan gitu pedestrian walk gitu, masih suka dipakai jadi warung jual apa gitu ya Pak? Iya, pakai orang jualan ya. Kan buat atau nggak parkir motor, jadi kadang lebih susah buat jalan lagi gitu. Iya, benar. Trotoarnya boleh dipakai buat jualan. Ini Satpol PP ya. Satpol PP itu harus bisa, atau pemerintah menyediakan tempat jualan, sentra orang jualan gitu ya. Terus sepeda, ini penting juga ya sepeda. Saya ambil contoh adalah Belanda, Amsterdam. Di Amsterdam gitu ya, orang terbiasa budaya itu naik sepeda. Itu enak banget gitu. Jadi banyak sekali sepeda itu, parkir sepeda itu banyak. Jadi umum orang sepeda itu umum sekali di Amsterdam. Dan itu jelas mengurangi polusi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pemerintah menyediakan jalur pedestrian, menyediakan jalur sepeda. Nah, seperti itu. Terus yang lain adalah, nah ini yang mungkin juga sudah cukup berhasil ya, larangan penggunaan kantong plastik di toko-toko ya. Iya. Di toko-toko udah mulai ya menolak menggunakan kantong plastik ya. Itu menurut saya bagus dicoba. Mungkin di pasar tradisional masih menggunakan kantong plastik, tapi toko-toko modern, nah ini yang bagus menurut saya. Dan itu sudah diatur oleh Perda ya, oleh Perda toko-toko itu nggak boleh menggunakan kantong plastik. Dan ini menurut saya bagus banget ya. Saya pikir udah cukup berjalan dengan baik ya. Kita harus sosialisasikan ini. Nah, ini contoh yang lain juga adalah yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memperketat perolehan SIM. Ya, jadi saya sebenarnya setuju ya. Saya setuju dapat SIM itu susah. Di Jepang itu kalau mendapat SIM harus ikut kursus, ada sertifikatnya. Dan bayarnya mahal, 300 ribu yen kalau nggak salah ya. Itu mahal banget tuh 300 ribu yen.
Jadi orang nggak akan berpikir beli mobil. Kenapa? Karena bikin SIM itu susah dan mahal. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena ketika orang mempermudah dapat SIM, orang mempermudah membeli kendaraan bermotor, dan belum tentu juga dia menggunakan kendaraan bermotornya dengan baik. Jadi ketika mempersulit ya mendapatkan SIM, orang akan milih transportasi publik. Kemudian yang bisa dilakukan, saya mencontoh negara Jepang adalah menaikkan pajak kendaraan bermotor yang yaitu kendaraan yang udah lama, kendaraan lama. Jadi kalau di negara maju yang pajaknya tinggi justru yang kendaraan lama. Kenapa? Kendaraan lama itu emisinya kan pasti emisi CO2-nya lebih tinggi, ya kan? Karena produk ini lama ya, produk kendaraan bermotor lama. Nah, semakin tinggi pajaknya orang nggak mau beli, walaupun kadang lebih murah gitu kan, harganya lebih murah tapi pajaknya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Yang bisa dilakukan pemerintah lagi adalah yang juga saya lihat di Jepang adalah pajak kendaraan bermotor itu mahal, ya mahal. Jadi orang akan lebih milih transportasi publik ketimbang bayar parkir motor, parkir mobil. Kenapa? Karena parkir itu mahal. Jadi ya itu, parkir itu mahal di negara maju ya. Makanya ketika mahal orang nggak mikir untuk bawa kendaraan keluar rumah, ya nggak? Iya. Jadi kan untung juga pemerintah dapat pajak kendaraan kan, pajak parkir kan. Makanya biaya parkir harus mahal agar orang memilih naik transportasi publik. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang udah dilakukan uji emisi kendaraan bermotor yang harus rutin ya. Ini kan kalau kemarin baru reaktif ya, uji emisi kendaraan bermotor ya. Kemudian ya memberikan sanksi berat pada kendaraan dan pabrik yang mengeluarkan polusi. Nah, ini yang paling penting juga ya, memberikan sanksi dan juga sebelum sanksi harus memperketat izin pendirian pabrik dari AMDAL-nya, dari pengolahan limbahnya, termasuk pengolahan polusinya, itu harus dicek apakah pabrik-pabrik itu punya pengolahan polusi, pengolahan limbah apa enggak. Kalau nggak punya ya nggak boleh diizinin. Ya, jadi harus ketat ya dalam pendirian pabrik-pabrik di kota-kota besar. Dan yang terakhir adalah tadi mendirikan tempat pengolahan sampah, bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat pengolahan sampah di recycle, menghasilkan energi listrik untuk untuk lampu-lampu taman ya. Energi dari hasil pembakaran sampahnya itu gas-gasnya nanti bisa digunakan untuk industri lagi, kemudian sisa sabunya bisa dibuat untuk rehabilitasi pantai. Jadi bisa dibuat pondasi-pondasi ya, tadi konstruksi-konstruksi untuk dibuat pulau-pulau buatan. Pemerintah harus punya tempat pengolahan sampah. Jadi itu Aca sama Indri yang menurut saya kita harus bisa usulkan pemerintah Jakarta. Baik, mungkin tadi seperti yang dijelaskan kalau dari kebijakan pemerintah tuh seperti menanam lahan kosong, menyediakan tempat pengolahan sampah, dan memperbanyak transportasi umum. Ada lagi nih yang lain ya, yang apa tuh, Pak? juga mencakup ya rokok ya. Oh iya, dengan rokok. Menaikkan cukai rokok, walaupun sebenarnya pemerintah juga udah menaikkan cukai rokok, tapi masih banyak yang merokok ya. Iya. Terus menyediakan tempat-tempat khusus untuk orang perokok ya. Ini mungkin sudah berjalan ya di mall atau di tempat publik, itu nggak sembarangan orang boleh merokok. Karena walaupun cukainya udah dinaikkan, masih banyak yang ngerokok juga gitu kan. Iya benar. Nah, rokok tadi ya sumber polusi kan juga rokok. Dari sisi penelitian ya, mungkin saya menyentuh sisi penelitian. Pemerintah harus memberikan dana riset ya untuk misalnya riset dan hilirisasi produk pestisida hayati, pestisida yang ramah lingkungan. Ya, jadi agar petani tidak lagi menggunakan pestisida kimia yang bisa berbahaya bagi petaninya dan juga berbahaya bagi masyarakat. Kenapa? Karena tadi pestisidanya kan nyampe di daun tembakau. Tembakaunya diisep ya, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, jadi riset untuk pembuatan produk pestisida hayati dan hilirisasinya juga adalah penyediaan dana riset untuk penggunaan tembakau ya. Jadi tembakau itu dialihkan
tidak digunakan untuk rokok, tapi digunakan untuk molecular farming. Tahu nggak molecular farming itu apa? Belum pernah dengar sih Pak. Jadi molecular farming itu kita bertani di tanaman ya secara molekuler. Jadi tanaman tembakau bisa digunakan untuk memproduksi protein-protein yang bisa digunakan untuk kesehatan gitu. Jadi karena dia biomasanya besar, daunnya lebar gitu ya. Dan udah banyak penelitian publikasi yang membuktikan bahwa daun tembakau ini bisa digunakan untuk menghasilkan protein-protein yang bermanfaat untuk kesehatan. Ya, seperti itu obat-obatan, intinya obat-obatan. Artinya dari industri tembakau, industri rokok diubah menjadi industri kesehatan. Iya kan? Industri kesehatan pasti kan bermanfaat bagi kesehatan kan? Kalau industri rokok udah pasti merugikan kesehatan, benar gak? Bener Pak. Benar kan? Jadi merubah industri rokok jadi industri kesehatan, obat-obatan. Nah itu yang harus diberikan tuh dana riset bagi penelitian ini ya. Itu mungkin Aca dan Indri dari sisi riset ya. Oh ya, baik. Seperti tadi tambahannya itu menyediakan tempat rokok. Kemudian kami mau tanya Pak, menurut Bapak proyek mana aja sih yang bagus untuk direalisasikan? Proyek yang lebih besar dari tadi saran-saran Bapak pemerintah untuk beberapa yang tadi udah Bapak sebutin kayak memperbanyak transportasi umum. Iya betul. Iya yang udah contoh yang udah berhasil ya tadi ya, kalau di Jakarta udah ada busway lah lumayan ya, udah bagus. Dan kalau bisa semuanya pindah ke transportasi publik ya, udah lumayan. Terus juga yang berhasil tadi ya pelarangan penggunaan kantong plastik di toko-toko juga udah lumayan. Terus juga tadi Banyumas juga sudah berhasil ya membuat tempat pengolahan sampah ya, udah berhasil. Intinya sih yang besar-besar itu menurut saya ya transportasi publik, tempat pengolahan sampah ya, dan kebijakan-kebijakan pelarangan penggunaan plastik ya, pestisida bahan kimia ya, insentif riset ya, itu yang bisa menurut saya bisa kita lakukan oleh pemerintah. Seperti itu aja sama Indri. Oke, terima kasih banyak Pak ilmunya dari yang tadi artinya dari polusi, yaitu tercemarnya udara yang seharusnya nggak ada gas alami nitrogen yang harusnya nggak kita hirup. Terus juga dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh polusi seperti batuk-batuk yang paling umumnya. Terus juga ada kemudian yang parahnya itu paru-paru, dan ada yang lebih parah juga kanker darah, terus kanker kulit, gagal ginjal. Separah itu polusi. Terus juga gimana cara kita nanganinnya dengan pakai kendaraan pribadi, jangan pakai kendaraan pribadi. Terus juga jangan merokok atau jangan sering bakar sampah. Terus juga kita juga baru tahu karena pestisida itu bisa membahayakan juga ternyata ya kalau misalkan jadi sampah ya. Iya, dan juga kalau nggak ngabisin makanan ternyata bisa mengakibatkan polusi ternyata juga. sesepele itu tapi bisa menjadi dampak yang besar gitu kan. Terus juga ada yang pemerintah juga pembangunan kayak memperbanyak transportasi umum, terus mentiadakan TPA itu agak sulit kayaknya di Indonesia direalisasikan. Terus adanya larangan kantong plastik yang terlalu banyak, terus juga menaikkan pajak. Itu tadi sudah dijelaskan dengan Pak Firman. Terus boleh nih Pak untuk memberikan sedikit kata-kata mutiara atau motivasi untuk para audiens yang nonton. Ya, jadi mulai dari kehidupan sehari-hari kita. Yang paling gampang ya, makan dihabiskan. Kemudian tadi reduce, reuse, recycle, gunakan transportasi publik ya, hidup sehat ya. Insya Allah semuanya akan jadi sehat kalau kita bisa jadi teladan. Efek yang bisa kita lakukan walaupun kecil ya, itu efeknya luar biasa mendunia. Kenapa? Karena efek polusi itu nggak cuma sekitar lingkungan rumah kita, tapi efeknya sampai dunia, sampai ke kutub utara sana gitu ya. Itu luar biasa gitu. Dari suatu hal yang sangat sepele yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih, tetap sehat, itu efeknya akan luar biasa, nggak cuma untuk diri kita, tapi juga untuk seluruh umat manusia dan juga seluruh makhluk hidup di dunia ini. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak atas motivasinya. Mungkin bisa kita akhiri saja podcastnya di
saat ini. Oke, sebelumnya makasih banyak Pak udah menjadi Oke, sama-sama Aca, sama Edi. narasumber di Ya, episode coba kali kita lihat ini. Aca besok masih pakai mobil apa enggak ya? Tolong Oh kasih tahu. iya, kita lihat. Oke, podcast Biotek kali ini udah selesai. Jangan lupa teman-teman untuk pantengin terus akun YouTube dan Spotify agar tidak ketinggalan episode-episode yang nggak kalah seru pastinya. Baik dari kami, aku Indri Dan aku Aca. sebagai host podcast kali ini izin pamit undur diri. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.